Langsung ke cerita saja, ini narasumber itu sebut saja namanya Lucy, bukan nama sesungguhnya. Nah, yang diceritakan itu tentang sahabat dekatnya, sebut saja namanya Siska. Latar belakang Siska ini, dia itu adalah seorang anak yatim yang ditinggalkan bapaknya sekitar 2 tahun. Siska itu sudah berumur 15 tahun, nah waktu itu dia masih duduk di bangku SMP. Nah, semenjak ditinggalkan bapaknya sedari dia kelas 1 SMP, 2 tahun ibunya menjanda. Nah, ini ada laki-laki, itu pria parubaya, seorang duda yang tidak punya keluarga karena istrinya juga meninggal, anaknya juga sudah meninggal, sebut saja namanya Pak Agung. Nah, Pak Agung ini cara mendekati ibunya yang diceritakan oleh narasumber lewat Siska. Siska itu menceritakan bagaimana Pak Agung itu ketika dia berusaha mendekati ibunya sampai ibunya Siska itu benar-benar luluh. Yang dilakukan itu apa? Siska itu diberikan sesuatu lewat biaya sekolahnya, lewat kebaikan dari Pak Agung. Karena Pak Agung ini memang dibilang dia itu seorang pengusaha kayu yang terbilang sukses. Nah, maksud dari Pak Agung mendekati ibunya Siska itu Bu Rati, ini ingin memperistri Bu Rati. Nah, selama beberapa bulan kedekatan Pak Agung dengan ibunya Siska, akhirnya karena ibunya Siska merasa Pak Agung ini orangnya baik, orangnya dermawan, ibunya Siska pun akhirnya luluh dan akhirnya terjadilah pernikahan antara janda dan duda. Singkat ceritanya, Siska ini akhirnya punya bapak baru lagi setelah ditinggalkan bapak kandungnya selama kurang lebih itu 2 tahun. Nah, konflik yang diceritakan oleh Lucy lewat Siska itu pernah mengalami satu tindakan yang benar-benar membuat dirinya itu tidak mungkin melupakan satu tindakan atau perlakuan keji dari Pak Agung, seorang pengusaha kayu selama kurang lebihnya 2 tahun berkeluarga atau menjadikan Pak Agung itu bapaknya Siska. Mungkin 2 tahun awal itu tidak bermasalah sampai Siska itu ya sampai disekolahkan sampai ke jenjang SMA. Tapi 1 tahun ya sewaktu Siska itu kelas 1, masalah yang paling berat itu dihadapi oleh bapaknya Siska, itu bapak tirinya. Dan bapak tirinya Siska yaitu Pak Agung sebagai pengusaha kayu, dia itu mengalami satu masalah ketika usahanya itu jatuh bangkrut. Nah, jatuh bangkrutnya ini yang membuat masalah keluarga antara Bu Rati, ibunya Siska itu sering terjadi percecokan. Karena masalah yang muncul itu karena usaha yang bangkrut sampai satu hal yang di luar pikirannya Siska. Ketika Pak Agung sering marah-marah dengan ibu kandungnya Siska itu Bu Rati. Bu Rati itu diminta sama Pak Agung untuk bagaimana caranya agar usahanya itu bisa kembali pulih dan bisa menikmati hidup dengan serba kecukupan. Bukan hanya kecukupan tapi kekayaan. Dan satu hal yang didengar oleh Siska waktu itu, percakapan antara bapak ibunya di saat usahanya yang hancur berantakan. Pak Agung yang sering didatangi para penagih, yang setiap kali Pak Agung itu harus keluar, Pak Agung harus menghindar. Dan ibunya Siska itu selalu menjadi tameng dari suaminya, yaitu bapak tirinya Siska, setiap kali ada penagih yang datang. Nah, disitulah awal mula masalah yang dialami oleh keluarganya Siska. Nah, semenjak saat itu Pak Agung itu bapak tirinya Siska ini mengajak Bu Rati, satu keluarga ini diajak. Nah, waktu itu Siska itu tidak tahu mau dibawa kemana. Yang waktu itu menggunakan mobil pinjaman yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi dia itu sempat minjem mobil untuk membawa Siska untuk mengajak ibunya ke salah satu tempat. Nah, tempat yang dituju itu Siska tidak tahu. Ternyata setelah sampai di tempat tujuan itu mobil itu berhenti, bapaknya Siska, bapak tirinya itu keluar bersama ibunya. Nah, menuju ke salah satu tempat itu lewat jalan setapak. Nah, setelah melewati jalan setapak kurang lebihnya itu hampir 15 menitan, itu ada satu rumah yang di tengah perbukitan. Nah, di situ Siska bersama ibunya bersama bapak tirinya itu mengetok pintu itu. Nah, setelah mengetok itu yang dilihat oleh Siska itu seorang lelaki tua, seorang lelaki parubaya dengan pakaian serba hitam yang wajahnya terlihat sangat sangar lah kalau menurut ceritanya Siska. Nah, singkat cerita mereka itu dipersilahkan masuk. Nah, yang membuat Siska itu benar-benar tidak percaya, bapak ibunya, yaitu bapak tirinya Siska, itu meminta bantuan sama Simbah tadi
untuk melakukan ritual pesugihan, untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Siska benar-benar tidak percaya. Tapi ibunya Siska itu Bu Ratih sendiri, ibu kandungnya, ketika yang dilakukan suaminya yaitu Pak Agung meminta bantuan sama Mbah Dukun untuk mendapatkan kekayaan secara instan, ibunya ini mendukung. Ya karena mungkin tahu betul bagaimana posisi Agung yang waktu itu sering didatangi para penagih dan hutangnya itu memang tidak sedikit. Dari ceritanya Siska ke Lucy, itu ceritanya itu ada hutang itu sampai ratusan juta. Nah ini yang membuat ibunya Siska itu hanya mendukung suaminya untuk melakukan pesugihan. Bagaimana caranya agar ibunya Siska itu Bu Ratih itu tidak selalu didatangi para penagih. Nah setelah kesepakatan itu dilakukan oleh Agung, Bu Ratih dan Simbah ini, mereka berdua yaitu Pak Agung ataupun Bu Ratih yang diceritakan Siska ini, mereka berdua itu masuk ke salah satu ruangan. Siska itu ditinggalkan di ruang tamu bersama Mbah Dukun. Nah setelah masuk ke salah satu ruangan atau tempat ritual, mereka keluar kembali sembari berbisik sama Mbah Dukun. Nah saat itu yang dilakukan Mbah Dukun itu memberikan satu minuman ke Siska bentuk gelas. Nah situ Siska diminta untuk meminum. Saat itu Siska benar-benar tidak tahu, dia minum begitu saja. Setelah itu dia sudah tidak sadar diri. Nah sadar-sadarnya Siska yang diceritakan ke Lucy, setelah dia meminum air dari Mbah Dukun itu, dia tuh sudah hilang kesadaran. Dan yang membuat Siska itu sampai nangis ke Lucy, itu karena dia cerita mungkin pengalaman yang terburuk sepanjang hidupnya. Ketika Siska itu sadar, dia sudah dalam keadaan telanjang bulat dan kondisi bagian alat vitalnya itu sudah penuh bercak darah. Disitulah Siska hanya mengalami depresi. Jadi Siska itu tidak tahu, dia itu merasakan mungkin digerayang atau disetubui. Siska tidak merasakan. Yang dia sadari setelah dia sadar, keadaan tubuh yang sudah telanjang bulat dan keadaan alat kelamin yang sangat nyeri, sangat sakit. Nah disitu awal mula Siska itu ternyata yang diceritakan ke Lucy, kalau Siska itu diminta bapaknya setiap bulan, setiap malam tertentu itu dipaksa melayani pesugihan bapak tirinya. Siska harus mau. Setiap keinginan bapak tirinya yaitu Pak Agung meminta Siska harus mau melayani sosok pesugihannya. Kalau tidak, ibu kandungnya Siska diancam akan dibunuh. Itu yang pertama. Dan kedua, bukan hanya ibunya saja, Siska sendiri pun akan dibunuh kalau dia tidak mau melayani pesugihan bapaknya. Yang dilayani Siska dari hubungan dia yang kedua, ketiga dan seterusnya, itu benar-benar nyata dilihat oleh Siska. Sosok lelaki yang tampan, yang gagah. Di situ Siska kadang sudah tidak sadar dia melayani, walaupun dalam batinnya dia sangat tidak mau. Dan setelah hubungan itu selesai, yang bikin Siska itu selalu ketakutan, bahkan sampai bisa dibilang Siska itu mengalami depresi, gangguan mental. Karena ya setiap kali hubungan itu selesai, yang dia lihat sosok yang tinggi besar berbulu lebat dengan taring itu ada seperti darah yang menetes. Dan bukan itu senyumannya dari sosok itu yang bikin Siska itu selalu nangis, bahkan menjerit setelah selesai berhubungan dengan sosok itu. Itu setiap kali. Dan itu yang didengar oleh Lucy. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sahabatnya itu Siska harus mengalami kondisi seperti itu berbulan-bulan. Dan memang apa yang dilihat oleh Lucy, yaitu kehidupan dari keluarganya Siska, bapak tirinya Agung termasuk ibu kandungnya Siska itu Bu Ratih, ya kesuksesan yang dia dapatkan, kekayaan yang dia dapatkan. Sampai pada singkat ceritanya, hubungan yang dilakukan oleh Siska dengan sosok pesugihan bapaknya, Siska ini pernah memberontak. Sekali dia memberontak, ketika itu dia berusaha untuk tidak mau melayani. Dia berusaha sebisa mungkin dengan menyebut nama Sang Pencipta. Di situ sosok itu benar-benar tidak bisa mendekati Siska. Disitulah dia yang diajari oleh Lucy. Kamu harus mengingat Tuhanmu, kamu harus bisa baca sebisa-bisa kamu. Itu dari Lucy bilang ke Siska. Dan disitu dia merasakan bagaimana sosok gendruwo lah, gampangnya saya bilang itu gendruwo yang ingin menyetubuhi Siska. Itu tidak bisa. Seakan-akan
ada penghalang. Nah, di situ masalah yang kedua itu lebih ngerinya lagi muncul. Bapak tirinya itu Pak Agung, itu ketika Siska ini tidak mau melayani sosok tersebut dengan tameng, dengan bacaan ayat suci, bapak tirinya Siska yang mendengar kalau Siska itu sembari ngaji, sosok itu yang tidak sanggup menyetubuhi Siska, bapaknya datang sembari membawa sebuah celurit. Kamu hentikan Siska, kalau kamu tidak berhenti baca ayat-ayat itu, saya bunuh sekarang ibumu. Di situ Siska hanya menghentikan bacanya dan dia hanya disetubuhi lagi. Dan itu satu hal yang benar-benar membuat Siska ketika dia dipaksa melayani, dalam batin jiwanya dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa bersedih. Dan itu terus terjadi sampai pada akhirnya yang diceritakan Siska, dia sudah tidak sanggup lagi karena satu hal yang dirasakan Siska, bagaimana kondisi alat kelaminnya, bagian vaginanya yang sangat-sangat rusak, sangat penuh penyakit. Dari situ ada seperti belatung yang keluar, sampai Siska itu pernah merasakan itu seperti hamil. Tapi kehamilan Siska ini tidak diketahui secara halayak umum karena Siska itu seperti disekap di dalam rumah mewah yang dimiliki oleh bapak tirinya itu Agung. Dia itu tidak pernah keluar, hanya beberapa waktu saat orang tuanya itu Pak Agung dan ibunya Rati itu sedang pergi keluar kota. Di situ Siska mencari kesempatan dengan lewat jendela, dia bisa keluar menemui Lucy, dan disitulah semuanya diceritakan ke Lucy bagaimana kondisi dia disekap selama bertahun-tahun oleh bapaknya, dipaksa melayani sosok pesugihan bapaknya yang setiap kali dia menolak akan diancam dan dibunuh. Dalam batinnya Siska waktu itu, saya lebih baik mati daripada aku hidup dalam keadaan tersiksa seperti ini. Itu kejadiannya selama hampir 4 tahun yang dialami Siska. Siska benar-benar tidak kuat dan tidak sanggup ketika dia keluar menemui Lucy. Lucy yang ingin melaporkan perilaku bejat bapaknya ke halayak umum. Tapi Siska teringat akan ibu kandungnya, menahan Lucy agar untuk tidak cerita ke siapapun, cukup kamu yang tahu. Dan seandainya aku dan kamu Lucy, ini pertemuanku dengan kamu yang terakhir, maafkan aku sahabatmu ini. Itu perkataan Siska yang terakhir kali didengar oleh Lucy. Dan semenjak pertemuan itu, keadaan Siska itu benar-benar sudah berubah. Ketika dia bersama ibu dan bapaknya keluar pakai mobil, keadaan Siska sudah seperti orang gila. Keadaan Siska sudah seperti bukan Siska lagi. Ketika Lucy ini melihat keadaan Siska yang naik mobil dan keluar dari mobil bapaknya, Siska itu sudah seperti orang yang hilang akal. Mungkin pengaruh dari hubungan dengan sosok pesugihannya bisa iya, pengaruh depresi juga iya, mungkin pengaruh tekanan batin mental juga bisa jadi. Ini yang membuat Lucy ini hanya bisa menangis ketika sahabatnya mengalami kejadian dan perilaku yang sangat keji dari bapak tirinya. Dan setelah beberapa bulan semenjak perilaku Siska itu berubah sekali, Siska akhirnya mengalami kejadian yang membuat dia itu meninggal dunia. Dan saat meninggalnya pun yang diceritakan oleh Lucy, jasad atau tubuh dari Siska ini kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Tubuhnya itu bukan Siska yang dikenal oleh Lucy, tubuhnya sangat kurus, sampai kain kafan yang membungkus jasad Siska itu sangat kecil. Dan singkat ceritanya, semenjak Siska ini meninggal, Lucy itu sering didatangi Siska. Karena yang diminta oleh Siska yang masuk ke dalam mimpinya Lucy itu berharap ibunya itu bisa keluar dari lingkungan Agung, yaitu bapak tirinya Siska. Satu hal yang dilakukan Lucy waktu itu, Lucy hanya mengungkapkan perilaku yang dilakukan oleh bapak tirinya Siska ke salah satu praktisi sesepuh sekitar. Lucy menceritakan apa yang dialami almarhum Siska yang diperlakukan sangat keji dan biadab oleh bapak tirinya. Diceritakan ke praktisi, dan praktisi yang pertama kali mendengar ceritanya Lucy tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Pak Agung yang seorang juragan kaya raya begitu teganya sama anak tirinya sendiri, anak yang dibawa dari ibunya. Mereka tidak percaya, tapi kenyataannya setelah apa yang disampaikan Lucy tentang mimpi-mimpi Siska,
praktis itu menyadari bahwa apa yang diceritakan Lucy itu benar-benar nyata. Tapi yang dilakukan Lucy ini dengan praktisi dan juga beberapa warga sekitar itu memang tidak bisa membawa Ratih atau ibu almarhum Siska itu bisa lepas dari Agung, bapak tirinya Siska. Tapi dampak dari apa yang diusahakan Lucy lewat beberapa praktisi, lewat para warga, ini keluarganya Agung, keluarganya Bu Ratih, itu terlihat ada beberapa dampak. Dan mungkin yang diceritakan oleh Lucy ini kemungkinan besar semenjak Siska ini meninggal, sosok perewangan atau pesugihan dari bapak tirinya Siska yang meminta wanita pengganti Siska sudah tidak ada. Mungkin ibunya Siska itu juga dijadikan pemuas nafsu dari perewangan pesugihan suaminya sendiri. Sampai beberapa tahun, singkat ceritanya itu 3 tahun yang dialami oleh ibunya Siska, itu juga terjadi pada Bu Ratih. Tubuhnya mengerikan, tubuhnya penuh darah, tubuhnya penuh nanah. Karena yang dilihat oleh Lucy termasuk para praktisi yang ketika Ibu Ratih ini meninggal, kain kafannya itu masih berlumuran darah. Ini kain kafannya, walaupun berkali-kali dilakukan untuk mengkafani atau mori yang membungkus Bu Ratih, itu selalu saja darah itu seperti tembus. Sampai pada singkat ceritanya, semenjak kematian Siska, kematian Bu Ratih, Agung ini kelabakan. Karena mungkin perewangannya itu menagih setiap waktu tertentu harus ada yang dilayani. Karena pesugihannya mungkin pesugihan pemuas nafsu. Dan mulai saat itulah Agung mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Dari ceritanya Lucy, banyak para warga, termasuk lingkungan sekitar tempat tinggal Agung, ketika semua usahanya itu sudah benar-benar hancur, ketika usia rentanya Agung, itu tidak ada satupun yang mau merawat. Tidak ada satupun, itu yang diceritakan Lucy. Karena ya sudah tahulah bagaimana kelakuan Agung yang sudah berperilaku keji sama Siska, termasuk sama ibunya. Jadi yang dilakukan Agung ini benar-benar memanfaatkan. Sampai dia yang sudah menjual semua asetnya, dia hanya dirawat oleh orang-orang yang dibayar. Ketika Pak Agung ini sudah tidak mampu membayar orang-orang suruhan yang mau merawat dirinya, dia terlantar dan jasadnya pun meninggal dalam keadaan yang membusuk tanpa diketahui orang-orang sekitar. Diketahui itu setelah hampir 4 hari, keadaan jasadnya itu sudah membusuk dengan bau yang menyengat. Dan disitulah akhirnya diketahui kalau Pak Agung itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Itu kejadian yang dialami oleh satu keluarga, yaitu Agung, Ratih, dan Siska yang diceritakan oleh Lucy. Semoga dari ceritanya Lucy ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat satu walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.